Mamanya Dennis tiba-tiba sakit nih guys, nah membuat semua orang di situ bingung. Padahal kayaknya mamanya Dennis itu kan tidak apa-apa gitu loh. Apakah ada orang yang berniat jahat semacam itu? Karena ada keanehan setelah mendatangkan dokter dan sudah dicek dokter, ternyata mamanya Dennis tidak apa-apa semacam itu loh guys. Dan kemudian ya Dennis, Sakinah beserta Kania berusaha untuk melihat CCTV. Kira-kira dari CCTV yang dilihat itu kira-kira ada yang ganjil nggak ya, atau ada hal yang aneh nggak dengan mamanya semacam itu. Karena di situ setelah kejadiannya ya, di situ mamanya Dennis itu bertingkah ada yang aneh. Kak setelah mendapatkan telepon, tiba-tiba dia berpura-pura sakit. Nah, kira-kira dia teleponan dengan siapa semacam itu loh. Itu yang jadi masalahnya. Dan di situ berusaha untuk dicek ulang lagi CCTV-nya. Apakah memang masih ada orang yang berniat jahat kepada mamanya Dennis supaya membuat mamanya Dennis itu sakit. Karena secara kedokteran, menurut dokter itu sendiri memang dia nggak apa-apa semacam itu. Nah, Kania ini bingung nih guys dengan sikapnya mamanya semacam itu. Ini ada apa kira-kira? Apakah ini berhubungan dengan acara lamaran yang akan dilakukan oleh ya Kania dan juga calonnya yaitu Rangga, karena Rangga mau mencalonkan diri untuk menikahi, mau melamar secepat mungkin Kania semacam itu. Nah, di situ nih guys, akhirnya Kania ini mau bikin rencana dan ngasih surprise kepada seluruh keluarganya. Menurut Sakinah dan juga Kak Denis itu sangat terlalu cepat bagi Kania untuk menikah karena usia dia yang masih terbilang masih muda, dia yang baru masuk kuliah semester awal, perjalanan hidup dia itu panjang semacam itu karena banyak masalah yang akan dilalui ketika menikah dan tidak sesimpel itu. Dan di situ nanti yang ditakutkan oleh ya Sakinah dan juga Dennis adalah dia belum siap. Takutnya kalau menghadapi masalah yang belum siap itu secara umurnya, yaitu ada pada Kania semacam itu. Namun Kania yakin betul bahwa dia nggak apa-apa semacam itu loh guys. Dan mungkin karena itu ya mama berpura-pura sakit atau semacamnya sehingga mau menggagalkan rencananya apa yang dilakukan Rangga untuk melamar dirinya nanti sore semacam itu. Nah, itu yang jadi masalah nih, apakah itu yang bikin mamanya ini itu guys. Karena permasalahannya tidak ada semua orang yang tahu. Bahkan ketika dia membicarakan dengan Rangga terkait pernikahan dan juga lamaran, itu kan dia pastinya di kamar. Apakah dari segi Rangganya ada yang ketika dia ngobrol, nah kemudian dia didengar oleh seseorang semacam itu nih guys. Nah, ini memang banyak masalah semacam itu. Nah, kembali ke mamanya Dennis. Kalau memang benar gitu loh, mamanya Dennis itu ya kan pura-pura sakit karena sudah tahu bahwa Rangga akan melamar Kania. Dia taunya dari siapa? Itu yang jadi pertanyaannya. Makanya di situ Sakina dan Dinis berusaha meminta Kania untuk nelpon Rangga untuk ngecek kebenaran semacam itu. Dan kemudian dia langsung untuk ya mengeceknya dengan menelpon Rangga. Kemudian di situ ya ada Kania yang berusaha untuk memberi kabar kepada Rangga di mana mamanya tuh tiba-tiba sakit. Nah, rasa sakitnya itu sangat curiga banget setelah dia berusaha untuk melihat CCTV bahwa ada yang ganjil dengan mamanya. Mamanya itu kayaknya tahu bahwa akan ada rencana bagaimana mamanya itu mau menggagalkan rencana lamarannya Rangga dengan Kania semacam itu. Nah, pertanyaannya di situ kira-kira apakah mamanya Dennis itu taunya dari mana? Dia kira-kira tahu dari mana? Itu yang bikin bingung. Padahal di situ nih guys ya, posisinya pada waktu itu adalah Kania itu ada di dalam kamar, otomatis nggak ada yang menguping. Nah, bagaimana ini mengenai Rangga? Apakah ketika Rangga ngomong, ya kan, maka sudah didengar oleh banyak orang semacam itu. Namun dia berada di kantor ruangannya. Maka dari itu nih guys ya, berharap buat Rangga itu untuk ngecek kebenarannya semacam itu. Bahwa kira-kira ada orang tak ya yang mendengar percakapannya. Nah, kemudian Rangga berusaha untuk ngecek ya si CCTV-nya. Dan kemudian setelah dia berusaha untuk ngecek nih guys ya, untuk mencari tahu kebenarannya, kira-kira siapa. Dan ternyata memang setelah dicek-cek nih guys ya, ternyata ada berusaha dicek terlebih dahulu untuk benar-benar memastikan semacam itu. Takutnya memang banyak orang yang tahu tanpa disengaja semacam itu ketika ngobrol didengar secara tidak langsung. Nah, kemudian setelah dilihat-lihat CCTV-nya tuh ternyata ada satu wanita yang bernama Aurel, di mana Aurel itu menguping pembicaraan ketika Rangga itu mau melamar dan sedang teleponan pada waktu itu dengan Kania. Nah, ketika dia mau mengajukan laporan itu, mau
melamar Kania nih guys, ternyata Aurel itu mendengar percakapannya pada waktu Kania sedang ngobrol dengan Rangga. Nah, maka dari itu nih guys, berusaha untuk dicek lagi nih guys, kira-kira jam berapa pada waktu mamanya Dennis itu teleponan. Nah, ternyata setelah dicek-cek, ternyata jamnya itu bersamaan, gitu loh. Nah, berarti itu tandanya karena jamnya bersamaan teleponan. Nah, setelah mendapatkan telepon, mamanya Dennis mendapatkan telepon dari Aurel, otomatis dia merencanakan sesuatu dengan pura-pura sakit semacam itu. Nah, otomatis dia berusaha untuk terus menggagalkan rencananya nih guys ya. Dan ternyata Aurel ini yang bikin masalah lagi nih guys ya. Dan Dennis dan seluruh keluarga itu bingung ternyata dari Aurel. Dan di situ Kania benar-benar sangat kecewa. Kenapa lagi itu? Ya, ada aja tuh Aurel yang pengen menggagalkan rencananya. Padahal di situ nih guys ya, dia mau serius dengan Rangga untuk menikah dengan dia. Ternyata setelah itu nih guys ya, Ana sudah tahu kebenarannya, ternyata melalui Aurel lah mamanya itu memang tahu dan berusaha untuk menggagalkan mungkin ya rencana pertunangannya atau pernikahannya dengan Rangga, karena Rangga mau melamar terus kemudian mau digagalkan semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, tiba-tiba mamanya itu tetap ngerasa sakit ya. Perutnya itu tetap ngerasa sakit kepada papa semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, mamanya tetap berpura-pura sakit untuk menunjukkan bahwa dia itu acting sakit. Tiba-tiba otomatis membuat dokternya itu kembali lagi. Ya, dokternya itu kembali lagi membuat papa itu bingung. Kenapa kok dokternya kembali lagi menegaskan bahwa dia harus memeriksa keadaannya mama semacam itu, apakah mamanya Dennis itu baik-baik saja semacam itu. Jika memang kondisinya memang tidak baik, maka mungkin harus dicek terlebih dahulu karena dia masih sakit, mungkin ada diagnosa yang salah. Kemudian dicek lagi tuh perutnya bagian mana yang sakit. Nah, karena di sebelah situ perut yang sakit sudah dicek-cek, ternyata memang perutnya sakit nih guys. Ya, dan dokter mengatakan bahwa memang ada keracunan obat. Mungkin karena makan salah obat semacam itu yang membuat dia itu kesakitan perutnya. Dan untuk hal itu nih guys ya, makanya dibutuhkan suntikan semacam itu. Nah, ketika mendengar kata suntikan, karena suntikan adalah salah satu cara bagaimana cara menyembuhkan ya. Karena untuk mengeluarkan ya makanan yang salah itu nih guys, harus disuntik terlebih dahulu semacam itu. Walaupun sebenarnya di situ Mama Dennis itu sangat takut dengan suntikan sekali. Apakah tidak ada dengan obat semacamnya untuk membuat dia jauh lebih baik semacam itu? Namun ternyata tidak bisa, harus melalui suntikan semacam itu. Benar-benar takut guys, mamanya Dennis itu sangat takut banget dengan suntikan semacam itu, sehingga di situ dokter tetap berusaha ya, benar-benar membuat ya Mama Dennis ini mengaku untuk kebenarannya bahwa dia itu tidak sakit semacam itu. Kemudian dokter berusaha untuk menyiapkan semuanya nih guys ya. Dan di situ mamanya Dennis itu takut dengan efek sampingnya. Efek sampingnya memang sengaja mual-mual untuk mengeluarkan makanan yang mungkin meracuni semacam itu. Nah, ketika mau disuntik tuh guys dengan menggunakan jarum suntik di situ nih guys ya, mamanya Dennis itu nggak mau, berusaha untuk menghilangkan jarum suntik itu nih guys dengan menampiknya semacam itu. Kenapa? Karena ketika jarum suntik itu benar-benar adalah ketakutannya Mama Dennis macam itu. Dan kemudian nih guys ya, di situ setelah dia tidak mau disuntik nih guys, akhirnya dia benar-benar mengakui kebenarannya bahwa dia itu tidak sakit. Dia hanya berpura-pura sakit semacam itu. Nah, ketika dia benar-benar mengakui berpura-pura sakit, membuat Sakinah seluruh keluarganya beserta papa itu merasa sangat bingung banget ya dengan kondisinya mamanya. Kenapa dia harus berpura-pura sakit semacam itu? Nah, karena dokternya sudah menyelesaikan tugas dia, akhirnya dia berusaha untuk pulang, guys. Dan di situ papa itu sangat bingung dengan sikapnya mamanya Dennis, karena walau bagaimanapun seharusnya tidak seperti itu. Nah, kemudian di situ mamanya Dennis berusaha untuk menjelaskan alasan kenapa dia itu mau menggagalkan pertunangan ya guys ya, mau menggagalkan pertunangannya ya Rangga dengan Kania. Karena walau bagaimanapun sampai kapanpun Rangga dan juga Kania tidak boleh bersatu. Rangga itu tidak boleh jadi menantunya semacam itu. Karena secara umur Rangga itu sudah di atasnya banget. Nah, di situ nih guys ya yang jadi pertanyaan dia, ya kan papa itu juga bertanya, dia kan baru kuliah semester 1 tuh, baru masuk kan ya tahun pertama. Kok bisa dia mau nikah muda? Alasan apa sih yang mendasari dia mau nikah muda? Nah, kemudian di situ guys ya Kania berusaha mengatakan kepada seluruh keluarganya bahwa sebenarnya alasan dia untuk menikah muda sebenarnya karena Rian. Rian adalah salah satunya alasan dia utama kenapa dia itu mau menikah dengan Rangga, orang yang sangat dia cintai. Toh dia menikah dengan Rangga, orang yang sangat dia cintai. Namun sayangnya mamanya Kania tidak benar-benar mengizinkannya menikah dengan Rangga.
karena Rangga itu sangat jauh lebih tua dibandingkan Kania. Dan yang paling pas itu adalah Dimas. Dimas juga bisa melindungi semacam itu. Namun sayangnya Kania tidak cinta dengan Dimas. Yang mau melindungi dia itu adalah Kak Rangga, orang yang sangat dia sukai. Tapi mamanya itu berpikir bahwa sampai kapanpun hubungan mereka tidak akan pernah direstuin semacam itu. Ya, jadi mamanya itu tidak suka dengan Rangga nih guys ya. Dan disitu membuat Kania benar-benar sedih, sakit hati dengan ucapan mamanya. Karena sampai kapanpun mamanya mengatakan bahwa dia tidak akan pernah merestui hubungannya dengan Rangga semacam itu. Dan disitu nih guys ya, Kania sedih nih guys. Dia benar-benar kecewa dengan sikap mamanya semacam itu. Padahal disitu Kania benar-benar sangat mencintai, apalagi kan dia kan biar gak diganggu oleh Rian, maka alasan utama yang harus dia lakukan adalah menikah dengan Rangga. Makanya di situ nih guys, karena tidak mendapatkan restu dari mamanya, membuat dia itu langsung ke kamar dan sedih nih guys. Dia benar-benar sedih dengan sikap mamanya yang tidak menyetujui pertunangannya dengan Rangga. Padahal Rangga itu adalah orang yang baik dan orang yang sangat dia cintai. Nah kemudian nih guys ya, akhirnya dia berusaha untuk menelpon Rangga nih guys. Dia berencana untuk menelpon Rangga untuk mengabari yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dia itu dikecewakan oleh mamanya semacam itu. Makanya dia mau memberikan kabar kepada Rangga semacam itu. Dan memang Rangga itu masih menunggu nih guys, kabarnya gimana. Nah di situ nih guys, sekarang mendapatkan telepon dari Kania, langsung saja tuh diangkat ya kan. Dan di situ nih guys ya, setelah mengangkat, kemudian Kania tuh menceritakan yang sebenarnya, bahwasanya memang tadi itu ternyata mamanya pura-pura sakit. Karena mamanya itu memang sudah mengetahui bahwa Kania itu akan dilamar oleh Rangga. Nah karena mamanya tidak pernah merestui hubungan Rangga dan juga Kania sampai kapanpun, otomatis membuat Kania benar-benar sedih. Dan dia langsung curhat kepada Rangga. Nah Rangga pun juga sebenarnya juga sangat sedih nih guys, karena walau bagaimanapun dia sangat cinta kan kepada Kania semacam itu. Nah karena sudah tahu yang sebenarnya bahwa Kania itu dilarang untuk menikah buru-buru, memang lebih baik pertunangannya ditunda dulu semacam itu. Mungkin cari waktu tepat. Karena apa? Mamanya itu kan memang masih belum menyetujui. Cari waktu yang pas, cari waktu yang tepat. Mungkin kan tidak hari ini, mungkin bisa bulan depan pikiran mamanya itu akan berubah. Mungkin bulan depan atau tahun depan akan berubah. Nah secepat mungkin kalau misalkan sudah mendapatkan restu dari mamanya Dennis, mamanya Kania, maka otomatis secara langsung Rangga akan langsung melamarnya dan bahkan menikahi dia segera mungkin semacam itu nih guys. Setelah mendengarkan jawabannya semacam itu, membuat Kania agak lega semacam itu. Karena apa? Di situ Rangga berusaha untuk menenangkan Kania agar dia tidak stres, tidak kepikiran semacam itu kegagalan gitu loh. Karena memang hari ini dia nggak jadi melamarnya guys, karena biar lebih baik saja menemukan waktu yang pas semacam itu. Karena Rangga itu sebenarnya sangat mencintai Kania, begitupun Kania yang sangat mencintai Rangga. Nah keduanya memang mencintai satu sama lain, namun hanya satu masalah yang ia hadapi saat ini yaitu mamanya sendiri. Yang jadi masalahnya mamanya Kania nih guys, yang kurang suka dengan Rangga. Karena alasan usianya yang begitu sangat di atas dia semacam itu, yang membuat dia tidak boleh menikahi anaknya semacam itu. Takutnya anaknya yang masih memang usia muda, kok diajak nikah buru-buru, tunangan buru-buru, nanti takutnya sekolahnya itu tidak akan berjalan dengan baik semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Kania setelah mendapatkan saran dari Rangga, otomatis membuat dia agak tenang, semacam itu loh guys. Dan di situ Rangga seneng banget bisa menenangkan Kania nih guys, karena Kania sangat mencintai dia. Nah sementara papanya Dennis ini guys berusaha untuk melakukan apapun dengan minta bantuan kepada Ibu Cherry. Makanya dia berusaha untuk menelpon Ibu Cherry nih guys. Karena apa? Namira yang terlalu membuat masalah, menghancurkan rumah tangganya Dennis, karena dia balik lagi cinta lagi dengan Dennis. Salah satu jalan adalah menelpon ibunya Cherry, Ibu Cherry di mana pemilik kafe tempat Dennis itu bekerja. Apalagi Namira kan juga bekerja di situ. Makanya di situ nih guys ya, membuat Cherry pada awalnya bingung kenapa papanya Dennis ini mau menelpon dia. Kira-kira ada apa? Nah di situ ternyata papanya Dennis itu minta bantuan kepada Ibu Cherry. Dan kemudian Ibu Cherry mengiyakan. Dan di situ nih guys ya, ternyata Ibu Cherry itu sengaja dimintai bantuan di mana teman anaknya itu yang baru pulang dari luar negeri. Teman anaknya Paknya Dennis yang baru pulang dari luar negeri yang bernama Radit itu mau dijodohkan dengan Namira, karena Namira itu selalu membuat onar dalam rumah tangganya.
dengan rumah tangganya Dennis dan juga Sakinah. Dan ini sangat berimbas fatal banget dengan rumah tangga mereka nih guys. Maka lebih baik salah satu yang paling tepat adalah mencari pengganti Andrew semacam itu. Nah kemudian di situ ya Ibu Cherry sih mengiyakan dan mau membantu. Karena apa? Membantu Dennis dan juga Sakinah itu sama dengan membantu keluarganya sendiri. Karena Sakinah dan juga Dennis itu sudah dianggap keluarga bagi Ibu Cherry itu sendiri nih guys. Karena walau bagaimanapun dia benar-benar peduli. Nah di situ nih guys ya ada memang Dennis yang memang melihat mendengar sendiri juga bahwa papanya itu sedang meminta bantuan kepada Ibu Cherry untuk mencarikan jodoh, yaitu Radit untuk dipekerjakan di tempatnya Ibu Cherry semacam itu, supaya apa tidak mengganggu hubungannya Dennis dan juga hubungannya ke Sakinah guys. Dan di situ nih guys ya, memang papanya Dennis ini berusaha yang terbaik nih guys untuk bisa membuat keluarganya Sakinah dan juga Dennis itu utuh semacam itu. Nah sementara Sakinah itu sedang benar-benar lagi kepikiran terkait ya rumah tangganya yang digoncangkan oleh Namira kakaknya sendiri semacam itu, yang membuat dia itu benar-benar sangat sedih dengan sikapnya Namira, karena Namira itu rela tiba-tiba melakukan berbagai cara untuk menghancurkan rumah tangganya, karena benar-benar Namira itu merupakan ancaman terbesar semacam itu. Jadi Sakinah benar-benar merasa sedih, apalagi kejadian siang tadi Namira itu mau jatuh dari balkon semacam itu. Dan itu bukanlah hal yang sangat mudah. Dan itu bukanlah hal yang sangat biasa. Namira bisa melakukan apapun untuk menghancurkan rumah tangganya. Bahkan kepada seluruh keluarganya saja sudah terang-terangan melakukan itu nih guys ya. Dennis melihat istrinya sedih. Dennis melihat istrinya itu sedang berpikir terhadap sesuatu. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh istrinya itu yang tidak diketahui oleh Dennis nih guys. Dan kemudian di situ nih guys ya, ada Sakinah yang berusaha untuk cerita di mana dia itu mikirin Namira. Namira yang selalu mengganggu rumah tangganya semacam itu. Namun Dennis berusaha untuk selalu guys bilang kepada Sakinah untuk tidak usah mikirin Namira. Ngapain mikirin Namira? Namira itu kan sebenarnya bukan ancaman, namun menurut Sakinah itu adalah ancaman besar hingga saat ini. Namira bisa melakukan berbagai cara yang nekat. Bayangkan tadi siang saja dia mau terjun dari balkon. Ini bisa lebih dari itu semacam itu loh. Namun Dennis percaya dengan bantuan papanya, yaitu Radit, temannya papanya Radit, teman papanya yang bernama anaknya Radit itu akan dijodohkan dengan Namira. Nanti akan bekerja di tempatnya Ibu Cherry juga satu pekerjaan dengan Namira, sehingga dia bisa tingkat dengan Namira dan bisa mengambil hatinya Namira semacam itu supaya tidak mengganggu hubungannya Dennis dan juga Sakinah semacam itu loh guys. Dan memang Sakinah tetap kepikiran nih guys. Nah karena dia kepikiran terus, kemudian nih guys karena kondisinya sudah malam, di situ nih guys ya, ini waktu yang pas buat Dennis mau mesra-mesraan dengan Sakinah, yang mau membuat Sakinah happy, mau jalan-jalan semacam itu. Namun sayangnya menurut Sakinah anaknya gimana? Anaknya biar dijaga saja oleh Kania, semacam itu. Kania kan baby sisternya, Kania kan mau membantu semacam itu. Jadi nggak usah bingung mikirin anaknya, jangan nggak usah ditelepon. Lebih baik kasih pesan saja, takutnya kalau ditelepon nanti kedengeran ya kan, nanti Nabila tahu lagi semacam itu. Makanya harus lewat pesan saja biar Kania langsung ke kamar menjaga anaknya jadi baby.